FPI tarik iuran anggota untuk bayar denda overstay Rizik. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan pihaknya berencana menarik iuran dari para anggota dan simpatisan. Iuran dikumpulkan untuk membayar denda overstay Imam Besar FPI, Rizik Syihab. Kami bayar sendiri dari anggota dan simpatisan, ucap Sugito saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 6 November 2020. Langkah itu akan diambil jika pemerintah tidak mau membayarkan denda yang harus ditanggung Rizik. Sugito yakin kasus overstay diakibatkan oleh institusi di Indonesia yang menghalang-halangi Rizik keluar Arab Saudi. Seharusnya kan yang membayar pemerintah. Kalau tidak bersedia, ya kita bayar sendiri, tutur Sugito. Sugito menjelaskan bahwa pada 10, 11, dan 12 Juli 2018, Rizik berusaha keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang masa izin tinggal, namun pihak imigrasi Arab Saudi mencekal sehingga Rizik tidak dapat keluar. Sugito mengatakan ada institusi dari Indonesia yang meminta pihak imigrasi Arab Saudi mencekal Rizik. Dia tidak bisa menyebut nama institusi yang dimaksud karena tidak dijelaskan oleh pihak imigrasi setempat. Pada waktu itu imigrasi tidak menjelaskan. Tadinya kami minta fotokopinya, tapi tidak diberikan, kata Sugito. Walhasil, Rizik tidak bisa keluar dari Arab Saudi untuk memperpanjang masa izin tinggal. Hal itu berakibat masa izin tinggal Rizik kadaluarsa sejak 20 Juli 2018. Sugito mengatakan Rizik juga tidak akan langsung pulang ke tanah air jika denda overstay sudah dibayar. Menurutnya, masalahnya bukan soal denda, tapi terkait pencekalan. Dia menyebut Rizik masih dicekal sehingga tidak bisa pergi keluar Arab Saudi. Pencekalan itu juga masih atas permintaan institusi resmi di Indonesia. Sampai sekarang masih dicekal, kata Sugito. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, menyebut Rizik memiliki denda yang harus dibayar kepada pemerintah setempat. Denda itu terkait masa izin tinggal Rizik yang sudah habis sejak 20 Juli 2018 lalu. Agus menyebut Rizik harus membayar denda overstay terlebih dahulu jika ingin meninggalkan Arab Saudi. Jumlahnya satu orang 110 juta rupiah. Agus mengatakan denda tersebut harus dibayarkan oleh Rizik dengan catatan tak memiliki masalah hukum. Namun Agus tak tahu apakah Rizik punya masalah hukum atau tidak selama tinggal di Saudi. Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, menyebut ada aib yang dilakukan Muhammad Rizik Syihab selama tinggal di Arab Saudi. Namun Agus tak mengungkapkan aib yang dilakukan oleh Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI tersebut. Aib Rizik itu, kata Agus, tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi. Di layar kedua ini ada dua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik, kata Agus kepada cnnindonesia.com Jumat 6 November 2020. Agus menuturkan dirinya enggan membongkar aib Rizik lantaran menghargainya sebagai sesama santri. Bedanya saya santri di kampung Meranggen dan Kediri, sementara dia nyantri di Betawi, ujar Agus. Namun Agus mengungkapkan bahwa data sensitif atau aib Rizik ini masih tercantum dan bisa diakses di sistem hingga 4 November. 4 November kemarin data sensitif ini masih bisa dibaca. Kalau tidak nyaman dengan label ini, silakan protes kepada komputer keimigrasian Saudi, ucap Agus. Sebelumnya, Agus juga mengungkapkan bahwa Rizik pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Status itu terdapat di layar keempat dalam sistem komputer imigrasi Arab Saudi. Di layar ini juga tertulis dengan sangat jelas nama MRS masuk dalam Tasjil Murahal, daftar orang deportasi, ungkap Agus. Rizik sendiri telah mengumumkan waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia akan terbang dari Jeddah pada 9 November dengan Saudi Airlines nomor penerbangan SV816 dan tiba di tanah air pada 10 November. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga menyebut bahwa kepulangan Rizik untuk menghindar
agar tidak dideportasi dari Arab Saudi akibat pelanggaran imigrasi. Rizik disebut kelebihan batas waktu isi tinggal atau overstay selama kurang lebih 2,5 tahun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan menyebut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sempat dicekal pemerintah Arab Saudi karena menerima amplop. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai dosen Universitas Indonesia Ade Armando di channel YouTube Cokro TV Selasa 3 November 2020. Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizik dicekal bukan karena permintaan pemerintah Indonesia. Rizik dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Tegas Mahfud. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal, dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal, kata Mahfud. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya pencekalan Habib Rizik dicabut. Ia tak terbukti mengumpulkan dana untuk tujuan politik. Nah, sesudah itu diurus. Beberapa waktu lalu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu bahwa itu tidak cukup bukti. Jelas Mahfud. Kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Tambah Mahfud. Mahfud lantas menceritakan mengapa Habib Rizik sampai dituduh mengumpulkan dana untuk kegiatan politik. Menurut Mahfud, Habib Rizik biasa menerima amplop atau uang dari pendukungnya saat berkunjung ke Arab Saudi. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya, tuduhannya itu salah. Karena kalau ada yang datang ke dia, biasa kan orang Indonesia, biasa kasih bisaroh namanya. Bisaroh itu uang, amplop, begitu. Cerita Mahfud. Karena sering terima amplop, akhirnya Habib Rizik dicurigai oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pendiri Ormas FPI itu mengumpulkan dana politik. Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar. Ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik. Tandas Mahfud MD.